saya terima nikahnya itu disebut bapak. Jadi bapak saya itu nikah bertemu dia. Jadi dia nikah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi di sini saya Alfa sebagai presenter dalam acara Aku, Kau dan Kaulah. Kita di sini juga akan membicarakan sebuah tentang panasnya politik, tidak bicara tentang ekonomi, tidak bicara tentang hukum, dan tidak bicara tentang urusan rumah tangga orang. Namun, kita akan berbicara ngobrol dengan bahasa yang sedikit mudah-mudahan bisa dipahami, dengan pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui. Dan kalau bukan tentang sebuah pernikahan. Dan sekarang saya berada bersama, di samping saya ada seorang yang luar biasa, yang jiwa raganya mengabdikan untuk masyarakat, khususnya kaum muslimin, muslimat, yakni dan menjadi ujung tombak berdirinya sebuah bangunan rumah tangga yang menjadi tiga, ya itu aku. Dan langsung saja, bahasa perlu bahasa basi, saya bersama di sini dengan Ustaz Iqbal. Selamat pagi, Mas Iqbal. Ustadznya ganti Mas Iqbal. Bertemu lagi dengan Mas Iqbal. Ya, Emang kita belum? belum sih. Belum. Ya. Baru sekarang. Pertama kali kita bertemu dari kehadiran orang spesial, Mas Iqbal. Selamat datang Mas Iqbal. Ya, Acara Aku, Kau dan Kaulah, yang tentunya podcast ini, konten ini sangat berdampak untuk masyarakat. Bismillah. Khususnya yang mau menikah, Ya, ataupun untuk pemirsa yang mau melamar pekerjaan, ya, ataupun yang nggak paham tentang pekerjaan ini. ya. Sebelumnya tak perjalanannya gimana? Perjalanan Ya, dari Kediaman menuju ke kantor sini. ya biasa, kita ikut prosedur jam kantor kembali karena bahwa di KUA itu jam masuknya jam 7:30 sampai jam 4 sore itu aja. Alhamdulillah Kalau tadi perjalanan ada sedikit kecil yang enggak jadi. ya banyak ini kan jalannya nggak enak di Solo. Banyak Ya, jadi lumayan butuh effort sih. butuh effortnya luar biasa. Baik, sepertinya kita ngobrolnya ringan-ringan dulu, Mas. Ya, konsulingan. Karena ini adalah pembahasan tentang sisi lain meja penghulu. Ya, Kira-kira penghulu itu apa, Mas? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Mas. ya, jadi penghulu itu selama ini kan dipahami sebagai orang yang dinikahkan. Ketika penghulu itu adalah petugas KUA yang mencatat dan menghadiri proses jatuh nikah. Itu ya. Jadi bukan yang mengangkat itu orang tua biasanya. Kalau dulu juga, khususnya biasanya kalau setiap akad itu dianjurkan dengan wali tikatnya. Kalau itu hanya menyaksikan dan prosesi pencatatan nikah saja. Pencatatan nikah di buku nikah. Di buku, iya di akad nikah. Oh, di akte nikah. Berarti yang mengeluarkan buku nikah pun juga ada yang Betul. Kalau ngobrolin tentang penghulu, memang dulu Mas Iqbal bercita-cita ingin menjadi seorang penghulu. Bagaimana itu Isan? Kalau cita-cita enggak, kenapa kemudian cita-cita penghulu enggak? Tapi kenapa kemudian jadi penghulu? Panjang banget sejarahnya. Karena mungkin saya basisnya kan pernah nyantri juga, Pernah nyantri. sekitar 6 tahun MTS sampai SMA itu pernah nyantri, kuliahnya baru kuliah di yang ada linear dengan jurusan penyuluh di mana, di CPNS kemarin. Saya memberanikan diri untuk daftar CPNS bagian penghulu. Ya alhamdulillah diangkat
jadi gubernur. Itu pertama kali atau berapa kali Kak? Alhamdulillah pertama kali daftar langsung. Alhamdulillah. Jadi memang bisa melihat kelas atau kesempatan ya. Bisa jadi ya. Betul sudah. Baik, juga gini nih Mas. Yang bikin resah adalah seringkali masyarakat itu melihat pengguna kan tadi yang seperti Mas Iqbal jelaskan bahwa hanya sebagai penyatat, Ya, Pak. nyata bawa buku bawa kertas, Oh ya, ya. datang ini terus terima apa bingkisan, ya kan tanda asli itu. Ya, ada untuk Padahal di balik itu pasti ada beban mental yang diemban oleh ya, nah itu makasih banget ya. ya betul karena bebannya khususnya saya nih karena cerita pribadi aja ya. Baik. Jadi kalau saya itu memang ketika menghadiri pernikahan ada banyak hal yang memang harus mempersiapkan. Awal-awal saya kan mendampingi Pak Kepala, jika memang Pak Kepala kita benturan jadwalnya, dan saya disuruh berangkat sendiri. Kita betul-betul mempersiapkan segala itu dari kesesuaian administrasi serta ketenagaan ke negaraan kita harus sesuai karena memang itu adalah jantung dari pernikahan itu kan. Kemudian sampai menaikkan administrasi betul, kemudian ada buku nikah. Memang harus betul-betul sesuai satu. Kedua, di tengah banyak orang yang seperti itu ya betul keberanian dan kesiapan gitu. Kesiapan mental tidak hanya sekedar datang tapi kan betul-betul menyiapkan diri kita pribadi. Kita harus persiapkan segalanya yang berkaitan dengan proses yang agung sebetulnya. Selain mental, apa lagi yang disiapkan? Untuk mempersiapkan mentalnya untuk mendukung. Ya berarti pemahaman terkait apa yang ingin akan disampaikan sama calon pengantin, Pengetahuan itu kan. pengetahuan, nasihat-nasihat yang tidak berlebihan juga. Nah, itu juga harus dipersiapkan. Tidak ujuk-ujuk datang semuanya semuanya sudah aman, enggak. Memang butuh ada beberapa persiapan yang sebelum kita melaksanakan proses akad nikah. Oke. Tadi kan juga untuk berkaitan dengan apa? Misalnya mental. Pernahkah pengalaman Mas Iqbal itu mengalami apa ya? Safucat hukum ketika di situ, ketika menikahkan atau mencatat Ya, itu bagaimana? ya betul. Kalau dari prosesi pencatatan pernah awal-awal pertama kali namanya proses belajar melaksanakan proses pencatatan di KUA itu saya sering salah input. Oke. Salah input karena apa? Karena banyak yang harus diisi. Namanya ada SIMKA. SIMKA itu aplikasi untuk apa mencetak buku nikah dan semacamnya. Dari situ salah input gitu satu. Yang kedua, ketika sudah melaksanakan proses yang nikah itu pernah salah ucap yang harus diulang beberapa kali karena saya pribadi juga grogi selain saya nggak tahu sih pengantin mungkin juga grogi ternyata Hulu itu juga lebih grogi Grogi ternyata. betul karena kita harus berhadapan di banyak orang semuanya mata itu ke kita itu kan seolah-olah gimana kita Jadi sama dari itu ya Mas. Kenapa? Kalau penghulu di situ menjadi persatu tuan berarti. Otomatis. mungkin iya karena memang semuanya mendengarkan proses nikah ini kan supaya orang itu melihat proses nikahnya kan berarti kan dia penghulunya calon pengantinnya jadi ada satu ucap aja yang sudah berisiko betul dan harus diulang untuk salah akad nikah. Harus diulang tuh. Harus Kira-kira pernah ada yang terjadi seperti itu? Mas? pernah karena penyebutan apa ya wali terhadap anaknya nggak ada yang salah. Wali terhadap anak. Iya, penyebutan namanya itu Penyebutan nama apa itu? misalnya Nama. nama anak dari hadiah. Lalu penyebutan sekarang kan kebanyakan saya kalau menikah dipasarkan wali. Lah wali kan yang menikahkan. Itu kan kadang mereka beliau itu kan tidak tahu, tidak pernah mengangkatkan. Sehingga harus dituntut. Lah proses itu banyak yang salah. Kadang bacaannya yang salah, kadang kemudian nama anak lakinya yang salah. Oke. Jadi memang harus pelan-pelan. Berarti harus siap untuk mendampingi juga dia. Betul. Mentalnya. Iya, betul. Terus kemudian pernah nggak ketika mau menuju ke apa ke tempat menikah atau menikah mengalami perjalanannya yang ekstrim seperti di Provinsi Iya. melewati sungai banjir tanah rusak Ya enggak sampai berlebihan sampai susah masalah itu. Tapi yang apa namanya trennya lumayan
ngeri ya pernah. Nah, Ya, kalau di Gunung itu ada di bagian barat, di Wonosari biasanya. Memang secara geografis langsung berbatasan sama Gunung Agung Puro Barat. oke. Jadi kadang ada desa atau ada dusun yang memang dia harus butuh ekstra di sana dari jalannya yang belum Oke. enak semacam. Kalau ini tadi kan kejadian yang ekstrim ya, atau perjalanan Ya, Anda tuh pernah. Terus kalau kejadian kan, hal yang lucu ketika di situ. oh ya, banyak itu banyak itu. Apa ini? Satu itu misalnya dari saya pribadi, karena kita pernikahan pernah ada pernikahan dalam 3 4 3 jam itu ada 3 Tempat. tempat, Oke, gitu. dan itu lumayan jauh-jauh dari Wonosari ke Jawa balik lagi Wonosari, dan itu memakan waktu yang cukup lama. Ternyata di pertengahan jalan kebetulan waktu itu saya sama Pak Kepala tiba-tiba ban bocor, dan itu kita minta tolong sama keluarga Jamtin yang harus dijemput semua. Itu satu. Yang kedua, keluarga banyak. Keduanya tuh ketika proses aku nikah di Dadakan, ada pasangan pengantin yang mungkin karena sebuah grogi ya, ketika bilang kau pintu nikah itu saya terima nikahnya itu disebut bapaknya, jadi bapak saya itu nikah ketemu dia. Jadi dia nikahnya sama abahnya, sama wali nikah itu ya. Saya terima nikahnya. Ada dari perempuan. Iya, saya terima misalnya Bapak Subaidi, saya terima nikahnya Bapak Subaidi binti dengan mas kawin dulu bapaknya. Bagaimana itu? Berarti ulang. Ya harus ulang, harus ulang. Dan harus, ya kan bukan nikahnya sama bapaknya sama itu saking groginya. saking groginya. Atau juga kan itu momen pertama kali sih dari Ya bisa jadi dia agak grogi. Meskipun dia sudah hafal, karena ketika praktek itu sudah tidak sesuai dengan yang dihafalkan, karena memang tadi banyak orang yang lihat, jadi kita harus mungkin ya itu harus hati-hati juga momen sakral memang ya sakral betul. Kalau untuk ini mas mengingatkan ini apakah harus wajib bersaham atau berjenis? Oh enggak. Ya. Ya intinya sepaham dari luar, sepaham dari kelompok lain sama walinya, terserah mau pakai bahasa Arab, bahasa Madura, bahasa Indonesia, monggo. Nah sekarang ya ini pernah nggak mengalami ketika orang tua dari wali nikah bahasanya Iya, wali nikah itu untuk mengurusi ke sini ke Kalbar itu marah-marah karena untuk mengurusi administrasi yang jelas serba rumit ya betul. bertele-tele begitulah Ya, sehingga orang tua wali nikah itu sangat nggak sabar ya apakah ada hal yang seperti itu? ada. Ya, lebih bukan marah-marah ya, kayak semacam ya protes tinggi, karena mungkin saya nggak tahu, cuma hanya mendengar bahwa kalau pernikahan dulu kayak tahun 70 80 kayak cuma cukup nyetor nama, dan nggak tahu saya seperti apa, sehingga banyak yang gampang. Sehingga sedangkan sekarang itu ada banyak tahap dan proses yang harus dilalui. Contohnya kita harus ada N1 dari pengantar desa. Nama, kakak, KTP, akte lahir itu harus sesuai. Namanya dia, nama yang bersangkutan, namanya akte, nama wali sama ibu itu harus sesuai. Jadi kita ada banyak prosedur yang harus dilalui. Karena penyebab ada yang bukan protes, karena dia jadi anak angkat dari ayah angkatnya. Anak dari ayah Ya, karena di secara administrasi dia ijazahnya, akte, kakaknya itu sudah ikut sama ayah angkatnya. Dia datang ke awal mengetahui semua, dan dia bawa wali asli, wali nikahnya, bapak nasabnya dia bawa juga. Dia minta menikahkan secara sakti itu sudah sesuai dengan ayahnya, tapi secara administrasi itu ikut ayah angkatnya, sampai dibawa keluarga semuanya. Kita tetap mencoba untuk baikkan dan menolak dan menerima semuanya, tapi kita menolak secara baik-baik. Kita pelan-pelan kasih pemahamannya bahwa secara administrasi itu tidak boleh, bahwa anak itu harus ikut kakak, akte sama KTP itu harus sesuai, anak-anak semuanya itu harus sesuai.
Jadi tidak bisa kalau secara administrasi ayah angkatnya itu sebagai kepala dan kakaknya tidak bisa. Tetap harus itu. Berarti ada ya mas, bukan kepahama, tapi ke protes. Iya, lebih ke karena mungkin ketidakpahaman terhadap administrasi baru mungkin ya. Terbalik. Iya. Ya alasannya kan secara agama sus dong. Biar ini yang menikahkan nanti secara agama itu ayahnya, karena secara administrasi itu secara bapak angkatnya ya tidak boleh. Kita harus antara baik secara agama, secara ini dan secara administrasi itu harus sesuai. Akhirnya itu berarti gimana? Ya pelan-pelan kita kasih pemahaman bahwa proses administrasi yang seperti itu, jadi dia bisa memahami. Dia mau mengubah kakak KTP sama akte lahirnya. Berarti yang awalnya protes bisa mengetahui tentang proses. Iya betul betul. Karena kan tidak tahuannya aja. Dan kita sebenarnya terima juga seperti itu karena memang tidak paham. Oke. Tadi kan juga membahas momen itu mas. Kemudian adakah begini mas, momen haru ketika Mas Iqbal mengatakan menikah atau melihat sebuah pasangan itu ketika menikah sah dan disaksikan oleh orang yang sah gitu. Ya, Itu momen haru ya. itu keharuan juga sih karena memang itu kayak momen sakral gitu ya. Sekali dalam seumur hidup ya boleh kalau nikah dua ya boleh kan. Tapi itu kan sekali dalam seumur hidup jadi kita memang betul-betul tahu ada dua orang insan yang memiliki latar belakang yang berbeda, dia mau hidup bersama dan ya semua sepakat bersama semuanya, ada komunikasinya, entah ekonominya hidup bersama kita mau berdua itu benar-benar kita itu merasakan kebahagiaan yang kita tahu. Belum lagi misalnya ada calon pengantin yang memang dia dari kecil tidak punya orang tua, tidak punya ayah, ketika dia kan ada ayah ada lelaki baru di dalam hidupnya juga subhanallah juga itu bahagia. Dalam banget ya. Aduh, oke. Dalam banget. Ya mudah-mudahan kita doakan juga ya. Ya betul. Kalau ini enggak mas, kan apa namanya sering berjalan waktu, Mas Iqbal sudah diamanahkan oleh negara khususnya Ya. untuk menjadi seorang pengguru. Hmm. Di mana dan apakah ada di titik manakah akhirnya oke, saya sangat menikmati pekerjaan ini atau pelarian ini, saya akan ya itu titik di mana ini? Ya. Gimana? Yang pertama titik itu bukan ketika saya menerima SK. Selain SK itu kan secara administrasi ya. Tapi ketika saya memang benar-benar tahu apa yang harus kami kerjakan. Menikahkan itu kan cuma tidak hanya sekedar sah antara suami istri yang selesai. Tapi secara administrasi keagamaan, secara administrasi kenegaraan, baik secara sakti dan tata negaraan itu juga harus sesuai. Dan itu memang yang harus benar-benar serius di situ. Satu, kedua yang menghadiri kursi akademikanya itu juga bisa menjawab. Sehingga pada tahap itu saya tahu mana yang harus saya kerjakan. Dan memang kalau setiap hari saya ke masyarakat datang ke tempat aku benar-benar menikmati karena ada kebahagiaan ini di sana. Itu dan itu saya benar-benar ada rasa memang benar harus kami jawab di situ. Selain secara umum juga saya sebagai tugas KUA itu memang itu secara umum memang banyak hal-hal yang bukan permasalahan tapi hal-hal yang ada di sekitar kita sudah di masyarakat bisa dibantu oleh KUA. Ada bahagia kami sana ya ada senyum bahagia yang kita bantu itu merasa memang kami jawab yang langsung diseriusi. Jadi maksimal ya bukan mau nggak mau ini makan dia. Iya, Memang gitu. Gimana? iya memang secara tubuh sih jelas penghulu ada Al-Qurannya, ada yang harus mana untuk kerjakan semua penghulu. Tapi lebih dari itu ada senyum masyarakat ketika dibantu itu menambah memang harus benar-benar serius dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Ini adalah pertanyaan terakhir. Iya. Kalau seandainya sebuah pernikahan itu adalah sebuah buku, nah kira-kira bagian apa
pernikahan itu tidak tepas dikasih atau dikasih judul apa, kasih bab apa pernikahan ini di dalam sebuah hidup. Ya, betul. Nah itu Lebih anu ya, kalau judul terlalu sempit saya tidak bisa membahasakan. oke. Nanti Mungkin lebih pada gambaran tentang bagaimana dua insan tadi itu yang memiliki latar belakang yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, pengetahuan terkait agama dan semuanya yang berbeda, dia disatukan oleh ikatan dan semuanya itu harus ego itu harus turun, semuanya itu harus turun, masa individu itu harus turun, kita harus melebur dan berusaha untuk hidup bersama itu sangat sesuatu yang sangat kuat. Apalagi gejolak-gejolak di dalamnya ada perkara itu pasti akan terjadi. Bagaimana pengelolaan terhadap konflik itu seperti apa dalam berbagai itu sangat menarik. berarti untuk apa sakinah mawaddah warahmah itu ada di dalam rumah tangga itu. Ya, iya dan untuk mempraktekkan nilai-nilai sakinah mawaddah warahmah itu kan banyak sekali hal-hal itu. Misalnya kita mengkomunikasikan segala apa yang ada dalam keluarga kita. Kita harus menerima ego dari pasangan kita. Kita harus menyelesaikan konflik secara baik-baik saja, tidak membawa orang luar di selain keluarga kita. Itu kan butuh kesiapan dan kematangan mental dan pengetahuan tentang kita. Jadi kalau ada nikah ini, ya saya tidak apa-apa, mungkin dia punya alasan tidak apa-apa, tapi saya pribadi tidak sepakat karena memang harus ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan. Oke, sebenarnya obrolan kita sangat luar biasa, Bang. Jadi kita cukup tercerahkan dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan menjadi keberkahan bagi semuanya yang menonton dan yang jangan lupa yang hafal teguh sakinah. Iya. Sama sakinah bisa langsung komen aja, bisa ataupun nggak bisa. Kalau belum bisa berarti ya harus belajar. Harus belajar. Penting nggak? Ya sebenarnya tidak penting dalam pernikahan itu tidak penting, tapi itu kan brainstorming di bimbingan perkawinan Bimbingan iya. Dan itu kemarin kan sempat viral kan. Betul. Iya. Dan di KUA dulu juga tentunya harus hafal. Ada. Tidak, bukan kewajiban. Oke, terima kasih Mas Subirnya. Terima kasih Mas Yubat. Iya. Sudah berkenan hadir. Semoga kita bertemu lagi Mas. Iya. Obrolan kesempatan lain lagi. Siap. Dan kalau kamu Mas Iqbal ataupun teman-teman yang mau menikah, Iya. konsultasi hubungi nomor Langsung ke KUA saja. KUA. Ya, jadi KUA itu bukan tempat yang menentukan, tapi kita semuanya menerima aspirasi, curhat dan semuanya bisa dibawa. bisa deh. Khususnya dalam olahraga. Kalau bisa, cukup itu aja. Saya rasa sudah sangat panjang lebar, cukup. Tapi nggak kerasa sudah jam berapa? Ya, jam banyak obrolan udah. Kurasa ngomongin hal tentang ini pernikahan nggak cukup waktunya kalau hanya di podcast. Tapi di obrolan lain bisa ngobrolin lagi. Terima kasih Mas Iqbal dan terima kasih kalau Alwi juga. Terima kasih teman-teman PKL Lingha Juman yang luar biasa tahun 2022 dan sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai.